akan hal itu karena pertama yang menolak impor beras itu adalah saya. Nah ini bukan ibu juga nih, cuma ibu ini nggak bilang sama saya kemarin. Kalau Pak Buas bilang, Pak Dirut Bulog. Jadi syukur alhamdulillah ternyata banyak juga yang menolak impor beras. Jadi saya senang sekali bahwa sangat produktif sekali. Udah 7 ton lebih rata-rata ya Pak ya, dari 3 varietas padi tersebut. Ini patut kita apresiasi. Jadi saya sampaikan di sini bukan hanya sekedar wacana Pak, bahwa Bapak Ibu-Ibu, saya perlu sekali informasi ini. Kita terus di AWR kita juga ada Agriculture War Room di Kementan, itu cukup besar biayanya, pembangunannya. Itu kalau tidak dimanfaatkan sayang. Jadi bisa dilakukan komunikasi supaya nggak gaptek juga ini anak-anak mudanya yang di sini mungkin putra putri yang mudah-mudahan juga tertarik jadi petani-petani baru, pekebun, peternak baru. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan baik ini kita semua bersyukur, insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ya Pak Bupati ini bisa terus meningkat lagi produksi. Juga soal keseimbangan tentunya ini diperlukan, artinya Pak Bupati juga Pak Gubernur mungkin nanti coba saya hubungi agar bisa memberikan masukan yang baik, bisa membuka pintu mereka lebar-lebar jika memang ditemukan masalah yang memang harus dipecahkan bersama. Akan hal itu karena pertama yang menolak impor beras itu adalah saya. Nah ini bukan ibu juga nih, cuma ibu ini nggak bilang sama saya kemarin. Kalau Pak Buas bilang, Pak Dirut Bulog. Jadi syukur alhamdulillah ternyata banyak juga yang menolak impor beras. Tapi ibu-ibu dan bapak tani ini harus paham juga, karena tugas kami secara nasional tentu menjaga keseimbangan. Kita tidak bisa juga terlalu banyak produksi. Ini Pak Presiden tapi sebenarnya porang dia sampaikan, Pak Wamen, kalau sampai overproduksi kayak sekarang ini kan agak susah. Bagaimana nanti penjualannya? Karena tentu secara teori ekonomi, demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, harga akan turun. Saya sampaikan Pak, kami di pertanian nggak terlalu peduli soal itu. Karena biasanya di tengah jalan akan timbul ide-ide kreatif. Kalau khususnya porang tadi, itu bisa macam-macam, ada konjek, chip, ada macam-macam. Bisa jadi apa itu, make up ya Bu ya. Bahkan salah satu provinsi di Tiongkok itu ada yang makanan buktian ini masyarakat petaninya bisa fokus, itu yang paling penting, dikepung supaya fokus semuanya, jangan terganggu dengan banyak yang membuat petani bisa fokus, itu yang paling penting. Nah kita di pemerintah kabupaten juga berusaha agar hasil mereka itu bisa dipasarkan lebih cepat, jadi supaya terserap. Makanya melalui pola kita dengan kelompok-kelompok tani dan KTNA kita juga berusaha memasarkannya. Karena hilir ini penting, kalau pasarnya bagus mereka juga semangat semuanya, dan yang muda-muda pun jadinya ya sekarang apalagi tengah pandemi justru malah pertanian pangan ini yang paling jadi utama, karena itu saya kira optimis kalau Kubu Raya apalagi daerah pemasarannya penyangga kota Pontianak, sehingga saya kira untuk serapannya itu baik. Nah dari BPTP sendiri dan dari Kementerian Pertanian, inilah komitmen yang kita tunggu untuk tadi terkait dengan penyediaan semua, termasuk juga mungkin saya kira skema P3K tadi yang penyuluh
mudah-mudahan nanti didorong, saya yakin Pak Wamen dan Kementerian Pertanian, sehingga tenaga penyuluhnya lewat skema P3K, karena PNS kan mungkin agak mungkin berkurang jadi skema ini. Nah, termasuk juga tadi juga ketegasan beliau terkait dengan impor. Jadi saya kira pemerintah Kuburaya berusaha ikut ngepung sama-sama, karena kita juga sadar bahwa ini kemandirian pangan itu standarnya langsung mendarat ke rumah tangga supaya dia tidak tergantung dengan sumber pangan dari sebelumnya. Memang kita mengucapkan terima kasih kepada Wamentan Bapak Harpik Osno Kolbi, Wamentan Menteri Pertanian, atas kunjungannya ke Desa Parebaru yang merupakan salah satu injeksi terhadap petani yang ada di Parebaru untuk meningkatkan kapasitas pertaniannya lagi yang ada di Desa Parebaru. Alhamdulillah kita tahun ini merupakan pencapaian terbesar. Dari kemarin itu hanya sampai 1 hektar itu 5 sampai 6. Alhamdulillah sekarang sampai mengejar angka 7,9 ton per hektarnya. Ini kan merupakan luar biasa dan lonjakan yang luar biasa, menanjaknya luar biasa terhadap perkembangan pertanian yang ada di Desa Parebaru. Nah, tentunya ini sangat kita syukuri bagaimana nanti menumbuh minat masyarakat terhadap pertanian itu sendiri, yang mana ini perlu suntikan dari semua badan-badan yang menangani masalah pertanian ini untuk memompa semangat daripada masyarakat untuk betul-betul mencintai daripada petani yang mencintai proses mencintai pertanian gitu Pak, sehingga kalau udah proses mencintai pertanian ini, nah insya Allah lah mereka tetap fokus terhadap pertanian itu sendiri. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan secara bersama bahwa proses itu telah dilalui, bahwa mereka dari mulai yang kecil sampai pada hari ini peningkatan yang luar biasa, sampai 1 hektarnya sampai 7,9 hektar itu sendiri. Total luas lahan petani